Hai, selamat datang di Traders Goal. Traders Goal adalah salah satu komunitas yang memberikan satu solusi kepada para forex trader, di mana sekiranya semua forex trader ini bingung ataupun susah untuk mencari broker apa yang akan mereka gunakan untuk ataupun sebagai tempat mereka trading. Sebagai contoh, Traders Gold juga bekerja sama bersama Iron FX, Avatrade, Oanda, FXCM, dan FX Primus, dan lain-lain. Sebelumnya, mungkin saya akan menjelaskan definisi mengenai Forex. Seperti kita telah ketahui sebelumnya, Forex atau singkatan dari Forex ataupun Foreign Exchange ataupun dalam bahasa Indonesia pasar valuta asing, yang mana melakukan perdagangan mata uang asing secara online. Dan juga pasaran ini berlangsung 24 jam selama 5 hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Pasaran forex ini berbeda dengan pasaran saham. Salah satunya apabila kita lihat dalam tampilan slideshow ataupun video ini, kita dapat lihat kecepatan eksekusi transaksi. Apa maksudnya? Transaksi dalam forex tidak memakan waktu yang lama. Contoh, nantinya akan ada beli ataupun tombol jual yang akan Anda klik untuk membuat transaksi dalam forex trading. Inilah perbedaan pasaran forex dengan pasaran saham, yang mana apabila Anda berdagang ataupun investasi dalam pasaran saham, biasanya ini memakan waktu yang cukup lama. Kemudian likuiditas. Pasaran forex mempunyai likuiditas yang cukup besar, karena pasaran forex fokus kepada negara-negara seluruh dunia, serta fokusnya adalah pasaran yang lebih luas daripada pasar saham. Dengan arti lain, sekiranya likuiditas besar, contoh dalam video yang Anda lihat ini, berkisar hingga 5 triliun rupiah, sedangkan perputaran uang pada pasar forex dunia mencapai 5 triliun dolar per harinya. Dengan arti lain, seluruh dunia melakukan transaksi online ini, baik di Asia, Eropa maupun di Amerika. Waktu trading. Dalam forex trading, pasaran yang tidak pernah tidur, yang mana waktu tradingnya adalah 24 jam dari hari Senin hingga hari Jumat, di mana selalunya pasaran ini digunakan ataupun dimanfaatkan oleh semua para trader forex, baik di malam hari, pagi hari, ataupun di tengah hari. Nah, tujuan untuk trading yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Nah, potensi profit dan risiko yang Anda dapat lihat di sini, yaitu pada perdagangan forex seorang trader bisa mendapatkan keuntungan saat kondisi pasar sedang naik ataupun turun. Nah, di sini nih ya, nanti Anda akan diajarkan ataupun Anda akan terbiasa membuat transaksi beli ataupun jual mata uang asing, dan nantinya Anda akan terbiasa juga melihat bagaimana dan kapan Anda akan membuat transaksi tersebut. Peluang keuntungan dalam forex trading sangatlah besar. Dengan arti lain, tidak dipungkiri, kerugian yang akan kita terima pun akan sangatlah besar. Di sini kita akan belajar strategi nantinya, yang mana kerugian yang akan dilakukan oleh para trader yaitu disebabkan pengetahuan yang kurang mencukupi. Nah, dan perbedaan forex dan saham salah satunya dari aspek komisi. Dalam forex trading, komisi yang Anda dapat lihat di sini yaitu broker forex kebanyakan tidak mengambil komisi dari setiap transaksi. Sekalipun ada komisi pada broker tipe ECN, nominalnya tidaklah besar. Komisi ataupun penghasilan yang didapatkan oleh perusahaan forex yaitu dari perbedaan harga beli dan harga jual, di mana nantinya kita akan jelaskan juga di sesi hadapan. Di sini Anda bisa lihat kesimpulan dari perbedaan forex dan saham, yaitu dari perdagangan 24 jam, bebas komisi, eksekusi cepat terhadap order pasar, dan perdagangan dua arah, serta skop yaitu dunia dan negara untuk pasaran saham. Nah,
kalau kita kembali kepada perdagangan dua arah, inilah kelebihan forex trading. Forex trading mempunyai dua urus niaga ataupun dua transaksi, yang mana beli dan jual. Oke, mungkin sedikit saya akan jelaskan mengenai basicnya ataupun dasarnya, yaitu kita akan membuat transaksi beli, yaitu pada harga yang paling rendah, dan kita harapkan ataupun kita prediksikan harga tersebut akan semakin meningkat. Dan sebaliknya, kita akan membuat transaksi jual pada harga yang paling rendah, dan semakin rendah harga tersebut, semakin untunglah para forex trading. Contoh, kita akan melihat urus niaga jual, dan kita akan lihat pada harga yang paling tinggi. Oke, nah sekiranya harga sudah mencapai harga paling tinggi, inilah saat terbaik untuk kita membuat transaksi jual. Berbeda dengan pasaran saham, sekiranya pasaran saham jatuh, maka para investor pun akan rugi. Ini adalah pengenalan kepada forex. Beberapa istilah yang mungkin selalunya kita akan dengar nantinya, yaitu salah satunya ada broker atau pialang. Broker atau pialang ini perusahaan yang bertindak sebagai penghubung antara trader atau pedagang dengan pasar uang dunia. Pasar uang dunia inilah yang akan dimanfaatkan oleh para trader untuk membuat keuntungan, yaitu melalui broker. Contoh, banyak jenis broker, oleh karena itu banyak juga para trader yang bingung untuk memilih broker mana yang terbaik untuk mereka pilih untuk tempat mereka berdagang. Salah satu contohnya Iron FX, FX Primus, dan banyak lagi yang mana Anda dapat konsultasikan kepada pihak Traders Gold. Demo akun atau real akun. Demo akun ini adalah akun percobaan, di mana nantinya ini adalah untuk berlatih karena tidak ada kaitannya menggunakan modal Anda. Di mana sekiranya Anda sudah cukup mapan untuk menggunakan real akun, maka Anda akan langsung membuat keuntungan pada real akun tersebut. Kemudian MetaTrader. MetaTrader ini adalah salah satu aplikasi ataupun perangkat lunak di mana Anda dapat mendownloadnya di mana saja, termasuk dalam handphone, PC ataupun laptop. Ini adalah alat Anda untuk berdagang. Salah satu singkatan MetaTrader ini adalah MT. Mungkin sekarang ada MT4, MT5, berarti MetaTrader 4 ataupun MetaTrader 5. Dan semua cara penggunaan MetaTrader nanti akan kita ajarkan di sesi berikutnya. Kemudian analisis teknikal. Ini salah satu cara penggunaan MetaTrader nanti akan kita ajarkan di sesi berikutnya. Kemudian analisis teknikal. Ini salah satu analisis ataupun analisa yang akan kita lakukan setiap kita akan melihat pergerakan pasaran mata uang. Yaitu analisis teknikal adalah salah satu cara untuk menentukan arah pergerakan pasar dengan melakukan studi terhadap data masa lampau menggunakan hitungan matematis. Salah satu contoh analisis teknikal ini yaitu banyak trader melihat ataupun merujuk kepada chart ataupun grafik dan juga rumus-rumus trading yang biasanya para trader yang berpengalaman telah menentukan rumus tersebut. Kemudian analisa fundamental. Analisa fundamental ini ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi, politik, dan juga sosial. Salah satunya, contoh yang paling simpel, mungkin pemilihan umum di suatu negara menentukan mata uang negara tersebut baik naik ataupun turun, ini ditetapkan oleh faktor politik. Contoh lainnya, banyaknya pengangguran di suatu negara juga mempengaruhi mata uang negara tersebut. Berikut adalah istilah-istilah penting dalam forex. Yang pertama adalah pair ataupun pasangan mata uang. Nah, contoh pasangan mata uang yang selalu kita lihat, euro terhadap USD atau American dollar, dan juga mungkin ada GBP terhadap USD atau Great Britain Pound Sterling, yang mana pasangan mata uang ini selalu berlawanan. Salah satu contoh, andai kata Anda membeli euro terhadap USD, dengan arti lain Anda akan menjual mata uang USD terhadap euro. Ini salah satu contoh.
Kemudian lot. Lot ini adalah kadar ataupun ukuran transaksi yang akan Anda lakukan. Seperti yang Anda lihat pada contoh, lot ini ada yang berbentuk 100.000, ada 10.000 dan juga ada yang 1.000 US dollar. Tapi Anda tidak usah khawatir karena jumlah ini walaupun besar tapi Anda akan dibantu dengan leverage. Nantinya saya akan jelaskan. Oke, kemudian ada pips. Price interest point, inilah yang singkatan dari pips, satuan yang digunakan untuk memperhitungkan tingkat perubahan harga atau perhitungan untuk rugi. Seperti dalam contoh yang kita dapat lihat. Contoh, mata uang euro melawan USD ataupun euro terhadap USD mempunyai nilai 1,2950 dan juga 1,2951. Kenapa dua harga ini ada? Inilah harga untuk beli dan harga untuk jual. Karena harga beli berbeda dan harga jual juga berbeda. Selisih dari harga beli dan harga jual ini kita panggil spread. Sekiranya Anda sudah melihat spread ini, maka hasilnya adalah 0,0001 atau 1 pips. Kita menyebut 1 pips. Kemudian leverage, ini yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu buying power ataupun daya beli untuk membeli dalam pasaran dunia. Untuk setiap satu lot transaksi trader harus mempunyai dana minimal 100.000 US dollar. Jumlah yang sangat besar ini tentu sangat menghambat bagi retail trader yang mempunyai dana terbatas. Termasuk kepada kita yang mana adalah trader mungkin harian, ataupun mungkin trader sementara, ataupun mungkin trader yang tidak mempunyai modal yang cukup besar. Nah, leverage ini akan memberikan daya beli terhadap para trader seluruh dunia, yang mana pilihan untuk leverage ada yang berjenis 400, 200, 500, dan lain-lain. Contoh, andai kata Anda mempunyai leverage 400 dan Anda hanya mempunyai modal minimal 1 ataupun 100 US dollar, maka jumlah modal Anda tersebut akan dikalikan dengan leverage. 100 dikalikan dengan 400, maka akan berjumlah 40.000 US dollar. Nah, dengan arti lain, dengan 40.000 US dollar inilah Anda akan berdagang dalam pasaran dunia. Oleh karena itu Anda tidak usah khawatir, karena dengan modal 100 ataupun 50 US dollar Anda tetap boleh berdagang dalam pasaran dunia. Dan ini adalah transaksi dalam forex yang mana tadi sudah sedikit saya jelaskan, tapi ini kita akan jelaskan lebih detail. Yang mana urus niaga ataupun transaksi yang pertama adalah beli. Oke, di mana trader membeli suatu mata uang pada harga tertentu dan memprediksikan harga semakin menaik untuk mendapatkan keuntungan. Ini adalah konsep yang Anda harus ingat. Dan juga untuk transaksi yang kedua adalah jual, di mana transaksi menjual suatu mata uang pada harga tertentu dan menjangka atau memprediksikan harga semakin menurun. Ini adalah kelebihan forex trading, yaitu pasaran dua arah. Baik harga meningkat ataupun harga menurun, Anda berpeluang untuk membuat keuntungan, yaitu beli atau jual. Gambar yang sekarang Anda lihat ini kita sebut platform MT4 atau MetaTrader. Nah, di sini Anda dapat lihat di bagian kiri atas menunjukkan file. Ini adalah tempat Anda untuk login kepada akun Anda sendiri. Jadi mana panah yang berwarna merah yang menunjukkan ke atas, inilah menunjukkan bahwa pasangan mata uang yang akan Anda gunakan untuk berdagang. Dan sedikit saya akan ingatkan kembali kepada Anda, di sebelah pasangan mata uang ada simbol bid, ask, high, dan juga low. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dahulu. Bid yang Anda lihat, inilah yang menunjukkan harga jual yang tadinya saya sudah jelaskan. Oke, Anda akan gunakan sekiranya Anda membuat transaksi jual. Dan kemudian ask. Ask ini adalah harga beli. Sekiranya Anda membuat transaksi beli, inilah harga yang akan Anda gunakan. Nah, mungkin Anda tertanya, apa itu high dan apa itu low? High ini adalah harga tertinggi untuk harga jual. Seperti saya jelaskan, kita membuat urus niaga jual, berharap harga semakin jatuh, dengan arti lain kita lihat harga yang paling tinggi untuk melihat perbandingan.
serta sebaliknya low. Ini adalah harga yang paling rendah untuk harga beli. Karena kita membuat urus ataupun transaksi beli dan berharap harga akan semakin meningkat, dengan arti lain kita akan mencari harga yang paling rendah pada waktu itu. Dan di sebelah panah berwarna biru di bagian sebelah kiri, di situ terletak real 2, real 8, ini terpulang kepada jenis server Anda. Contoh, mungkin Anda berdagang dalam forex yang perusahaan yang berbeda, mungkin spesifiknya juga berbeda, dan Anda tidak usah khawatir. Dan sekiranya Anda melihat panah di bagian bawah yang menunjukkan panah trade, ini adalah menunjukkan transaksi yang sedang Anda buka. Mungkin nanti Anda akan mencoba melihat akun demo dan akan Anda lihat transaksi apa yang akan Anda buka dan transaksi apa yang telah mendapat untung, dan juga akun history inilah menunjukkan transaksi yang telah Anda tutup, berapa untung dan berapa rugi yang telah Anda lakukan. Nah, di sini kalau Anda dapat melihat contoh di bagian sebelah kanan, di sana kita dapat melihat profit yang mungkin para trader telah membuat keuntungan terhadap transaksi mereka. Dan seperti saya jelaskan tadi, kita juga akan menganalisa teknikal atau analisa teknikal yang kita dapat lihat sekarang di bagian chart atau grafik di bagian atas tersebut. Warna grafik atau chart ini kita akan menukar warna mengikut selera masing-masing. Seperti di sini saya letakkan warna merah menunjukkan harga menurun dan berwarna hijau menunjukkan harga menaik. Ataupun istilah yang mungkin selalu forex trader sebut, yaitu merah ataupun harga menurun disebut bearish, ataupun mungkin bersimbol terhadap beruang. Walaupun beruang besar tapi dia tetap akan merunduk. Dan sebaliknya, harga menaik disebut bullish, yang mana seperti sikap banteng, sifat banteng selalu akan ke atas ataupun ke depan, selalu ke depan, tidak akan pernah mundur. Ini adalah salah satu istilah dalam forex trading juga. Jadi mana menunjukkan sekiranya pasaran mata uang sedang menaik, maka Anda akan membeli mata uang tersebut. Dan juga sekiranya mata uang sedang menurun, maka Anda akan menjual pasangan mata uang yang terkait. Ini adalah tampilan di mana Anda akan membuat transaksi beli ataupun jual mata uang asing. Anda cukup mengklik mata uang apa yang akan Anda buat untuk transaksi, dan akan keluar windows baru seperti buy ataupun sell. Nah, di sini sekiranya Anda lihat berwarna kuning ada volume. Volume ini berarti adalah lot. 1 lot, 0.1 lot, 0.01 lot. Ini adalah jumlah ataupun kadar transaksi akan Anda lakukan. Dan di sini contohnya adalah 0,01 lot. Atau dalam US dollar kita hanya convertkan saja 1 lot berarti 100.000 US dollar, berarti 0.1 lot berarti adalah 10.000 US dollar. Ini kadar yang akan Anda buat untuk transaksi. Sekiranya Anda telah melihat mata uang menaik, maka buat beli, dan sekiranya Anda akan membuat urus niaga ataupun transaksi jual, maka kliklah sell ataupun jual. Dan ini adalah spread yang telah saya jelaskan tadi, perbedaan antara harga beli dan juga harga jual. Banyak orang selalu menanyakan bagaimana strategi menang dalam pasar dengan analisis teknikal ataupun analisis fundamental. Oke, kalau kita lihat chart ataupun grafik, kita akan melihat market terdiri dari dua jenis, yaitu market yang naik dan juga yang turun. Serta tren terdiri dari dua jenis juga, tren panjang serta tren pendek. Ini adalah basicnya. Dan pergerakan pasar ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, serta politik seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Dan juga faktor naik dan turun mata uang ini juga dipengaruhi oleh data-data ataupun peristiwa-peristiwa besar yang dapat menggerakkan pasaran naik ataupun turun lebih jauh. Ataupun kita sebut big market mover. Salah satu contohnya saya akan jelaskan kemudian. Oke, ini adalah salah satu indikator atau kita panggil indikasi
yang mana membantu untuk menganalisa chart ataupun grafik. Ini salah satu dari banyak studies ataupun banyak analisa. Nah, di sini saya akan jelaskan yang penting-penting dulu. Yang pertama, MACD ataupun MACD, yang mana kepanjangan dari Moving Average Convergence and Divergence. Nah, kalau kita lihat di grafik atau di chart yang sekarang kita bisa lihat, warnanya berbeda, merah dan juga kuning. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, mengikut selera masing-masing. Nah, inti dari MACD ini yaitu dari garisan yang berwarna hijau dan juga kuning. Kalau Anda dapat lihat ada dead cross di sana. Nah, apa maksud dari indikasi ini? Yaitu menunjukkan kapan Anda dapat membeli dan kapan Anda dapat menjual mata uang tersebut. Contoh, sekiranya garisan hijau ini sudah menyentuh garisan kuning, berarti Anda akan dapat menjual mata uang tersebut karena sebelumnya dia belum berjumpa dan mata uang masih dalam keadaan yang tinggi. Dan setelah cross ataupun berbentur terhadap garisan kuning, maka harga pun ataupun kita sebut open, entry open ataupun sebaliknya. Oke, dan sebaliknya, andai kata garisan hijau di bagian bawah dan dia akan cross kembali kepada garisan kuning, maka inilah kesempatan Anda untuk membeli mata uang karena harga akan menaik. Indikasi ini selalunya menunjukkan 60 hingga 80% ketepatan Anda untuk menentukan pilihan Anda, adakah Anda akan membeli ataupun adakah Anda membuat transaksi jual. Dan kemudian RSI ataupun Relative Strength Index. Ini salah satu indikator yang cukup membantu karena seluruh dunia pastinya akan melakukan transaksi beli dan jual. Nah, di sini tugas kita untuk melihat bahwasanya apakah transaksi yang akan kita lakukan sudah terlebih beli ataupun overbought, ataupun terlebih jual ataupun oversell. Kalau Anda dapat lihat grafik di bagian bawah, inilah grafik yang menunjukkan bahwasanya apakah sudah terlebih beli ataupun terlebih jual. Contoh, normalnya di garisan yang paling atas, kalau Anda dapat lihat ada 70 dan di bagian bawah 30. Anda boleh mencoba dalam akun demo juga. Nah, sekiranya grafik yang menunjukkan telah melebihi dari harga ataupun indikasi 70% ke atas, menunjukkan dia telah terlebih beli ataupun overbought. Dengan arti lain, di sinilah kesempatan Anda untuk menjual mata uang asing tersebut. Dan sebaliknya, sekiranya Anda telah melihat harga terlalu banyak, para investor telah membuat jual ataupun transaksi jual, maka harga tersebut akan mencapai lebih dari 30%. Dengan arti lain, Anda akan membeli mata uang tersebut untuk mengambil peluang, untuk mengambil keuntungan. Ingat konsep yang saya ajarkan tadi? Kita akan membeli mata uang, kita berharap semakin menaik, dan kita pastikan harga tersebut di harga yang paling rendah. Dan sebaliknya, kita membuat transaksi jual pada harga yang paling tinggi, dan kita harapkan harga tersebut semakin jatuh. Ini adalah gambar chart ataupun grafik yang kita dapat lihat, beli, jual, buy, sell, di mana inilah peluang kita untuk membuat transaksi. Anda tidak usah khawatir, transaksi forex sangatlah mudah. Masih ingat penjelasan saya mengenai pip? Di sini Anda dapat lihat 244 pip